Ariana, Lisa, dan Mia memulai perjalanan mereka ke Taman Nasional Phong Nha Bang di Vietnam dengan semangat untuk menjelajahi Gua Hang Sen Ong yang legendaris. Saat mereka mendekati pintu masuk gua, suara sungai bawah tanah bergema melalui hutan lebat, menciptakan simfoni alam yang memukau. Ketiga sahabat itu berdiri dengan takjub saat mereka melangkah masuk, terpesona oleh dinding-dinding gua yang menjulang tinggi. Kegelapan terasa begitu nyata, menelan cahaya dari lampu kepala mereka saat mereka semakin jauh masuk ke dalam gua. Saat mereka semakin dalam, suhu mulai turun, dan kabut mulai terbentuk di sekitar mereka, menciptakan suasana yang aneh dan tidak dari dunia ini. Rasanya seperti kita berada di dunia lain. Bisik Mia, suaranya bergetar antara ketakutan dan kegembiraan. Pemandu mereka, seorang ahli lokal, menunjukkan stalagmit raksasa yang menjulang dari tanah seperti penjaga kuno yang melindungi rahasia gua. Lisa tak bisa menahan kekagumannya pada skala alam yang begitu megah. Merasa sekaligus tak berarti namun istimewa bisa menyaksikan keindahan alam ini. Jalan semakin berbahaya saat mereka mendekati dinding besar Vietnam, sebuah penghalang kalsit setinggi 60 meter yang tampak menyentuh langit di dalam gua. Ariana, yang paling berani di antara mereka, menjadi yang pertama memulai pendakian. Jantungnya berdetak kencang antara antisipasi dan kelelahan. Di tengah pendakian, Mia ragu, ketinggian yang begitu luar biasa menguji keberaniannya. Kamu bisa melakukannya, Kata Ariana memberi semangat, mengulurkan tangan untuk membantu temannya mengatasi tantangan itu. Setelah mencapai puncak, mereka disuguhkan pemandangan menakjubkan dari ruang bawah tanah yang membentang di hadapan mereka. Ini seperti kerajaan tersembunyi. Gumam Lisa, terpesona oleh keindahan surreal gua itu. Sungai bawah tanah yang mereka dengar sebelumnya muncul di hadapan mereka, arus gelap yang tampak menghilang ke kedalaman yang tidak diketahui. Ariana, selalu penasaran, menyarankan mereka mengikuti sungai itu untuk melihat kemana arahnya, memicu campuran kegembiraan dan kekhawatiran di antara kelompok itu. Pemandu mereka memperingatkan tentang sifat gua yang tidak dapat diprediksi, mengingatkan mereka tentang peraturan ketat yang ada untuk melindungi ekosistemnya yang rapuh. Meski ada peringatan, hasrat untuk penemuan terlalu kuat untuk diabaikan, dan mereka terus melangkah, dengan langkah-langkah yang bergema di dalam gua. Saat mereka semakin jauh, udara semakin tebal dengan kelembapan, dan suara sungai semakin kuat, bergema di dinding gua. Mia berhenti, merasakan sesuatu yang aneh. Tapi sebelum ia bisa mengungkapkan kekhawatirannya, tanah di bawah mereka bergetar ringan. Gemuruh rendah memenuhi gua, membuat bulu kuduk mereka merinding saat batu-batu kecil berguguran dari atas. Kita harus segera bergerak. Kata pemandu mereka, memimpin mereka menjauh dari bagian gua yang tidak stabil. Dalam kekacauan itu, Lisa melihat sebuah lorong sempit tersembunyi di balik tirai stalaktit. Pintu masuknya sebagian tertutup bayangan. Haruskah kita memeriksanya? Tanyanya, rasa ingin tahu memuncak meskipun ada bahaya yang mungkin. Ariana, yang selalu berani, memimpin jalan melalui ruang sempit itu, jantungnya berdegup kencang saat dinding-dinding gua semakin rapat di sekeliling mereka. Lorong itu membuka ke sebuah ruang yang lebih kecil, di mana mereka menemukan serangkaian ukiran kuno terukir di batu. Mia meraba-raba ukiran rumit itu, kagum pada keterampilan seninya dan bertanya-tanya tentang orang-orang yang pernah menghuni dunia tersembunyi ini. Keheningan di ruang itu begitu mendalam, seolah-olah gua itu sendiri menahan napas, melindungi rahasia peradaban yang telah lama hilang. Pemandu mereka, meskipun tertarik, mendesak mereka untuk melanjutkan perjalanan sebelum sifat gua yang tidak dapat diprediksi menjebak mereka di dalam. Dengan enggan, mereka meninggalkan ruang misterius itu, gema langkah kaki mereka semakin jauh saat mereka kembali ke lorong utama. Sungai bawah tanah kembali memanggil mereka. Airnya yang gelap memantulkan cahaya redup dari lampu kepala mereka. Mereka mengikuti aliran sungai, suara air yang mengalir semakin keras saat mereka semakin jauh ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka runtuh, dan mereka mendapati diri mereka meluncur turun ke lereng curam dan licin, tidak bisa menghentikan jatuhnya. Luncuran itu berakhir tiba-tiba saat mereka mendarat di sebuah kolam dangkal di bawahnya, terengah-engah dan kebingungan. Saat mereka mengumpulkan diri, mereka menyadari telah menemukan sebuah gua tersembunyi,
diterangi oleh cahaya samar yang menyinari dinding-dinding gua. Tempat ini seperti sesuatu dari mimpi, bisik Ariana, terpesona oleh keindahan surreal yang mengelilingi mereka. Dinding-dinding gua itu dilapisi dengan alga bioluminescen, memancarkan cahaya dari dunia lain yang menari di permukaan air. Mia masih terguncang oleh jatuhnya, merasa terhibur oleh tampilan mempesona itu, merasakan koneksi aneh dengan dunia tersembunyi ini. Lisa melihat sebuah terowongan sempit yang menuju keluar dari gua, pintu masuknya agak lebar untuk merangkak. Ini mungkin satu-satunya jalan keluar kita. Sarannya, meskipun ide untuk menyusuri ruang sempit itu membuat mereka merinding. Satu persatu, mereka merangkak melalui terowongan itu, dinding-dinding gua semakin mendekat di sekitar mereka saat suara sungai semakin menghilang di kejauhan. Setelah yang terasa seperti keabadian, terowongan itu terbuka ke sebuah ruang besar, di mana suara gemuruh sungai bawah tanah kembali menyapa mereka. Kali ini, sungai mengalir dengan tenang, airnya berkilauan di bawah cahaya yang menembus dari celah di langit-langit gua. Kita berhasil. Kata pemandu mereka, nada suaranya penuh dengan kelegaan saat mereka menyadari bahwa mereka sudah dekat dengan pintu keluar gua. Tapi saat mereka mendekati cahaya, sesosok bayangan muncul dari kegelapan, menghalangi jalan mereka. Sosok itu, seorang lelaki tua dengan wajah yang terukir oleh waktu, tampak seolah-olah dia adalah bagian dari gua itu sendiri. Matanya memantulkan kebijaksanaan berabad-abad. Dia berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti, tetapi gerakannya dengan jelas memperingatkan mereka tentang sesuatu di depan. Meskipun ada hambatan bahasa, kesungguhan lelaki tua itu tak dapat disangkal, dan kelompok itu ragu-ragu, tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar lagi, kali ini lebih kuat, saat sungai meluap, mengancam akan membanjiri ruang itu. Lelaki tua itu menunjuk ke sebuah celah kecil di dinding, mendesak mereka untuk melarikan diri sebelum terlambat. Tanpa waktu untuk disia-siakan, mereka mengikuti arahannya, merayap melalui celah itu tepat saat sungai mulai meluap. Saat mereka muncul di sisi lain, getaran berhenti, meninggalkan mereka dengan napas tersengal-sengal dan tubuh gemetar tetapi selamat. Kelompok itu mendapati diri mereka di sebuah lembah tersembunyi, disinari oleh cahaya matahari dan dikelilingi oleh vegetasi yang subur, sangat kontras dengan kegelapan yang baru saja mereka tinggalkan. Rasanya seperti kita telah melangkah ke dunia yang berbeda, Kata Mia, suaranya penuh dengan kekaguman saat dia mengamati lanskap yang begitu hidup. Saat mereka menoleh ke pintu masuk gua, lelaki tua itu sudah menghilang, meninggalkan mereka untuk bertanya-tanya apakah dia benar-benar nyata atau hanya bayangan imajinasi mereka. Dengan lega dan rasa syukur, mereka mulai berjalan keluar dari lembah itu, mengetahui bahwa pengalaman ini akan selamanya menghantui mereka sebagai petualangan yang tidak bisa dilupakan.